Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi memahami konsep usul fikih. Materi ini sangat penting untuk dipahami mahasiswa, khususnya program studi Hukum Tata Negara Islam Kampus Tai Al-Ghazali Bone. Materi ini juga menjadi tugas dalam kegiatan PKDP 2026 Kampus UIN Alauddin Makassar. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita memperhatikan dulu latar belakang dari pembahasan kita kali ini. Ada 3. Yang pertama adalah usul fikih merupakan dasar memahami hukum Islam. Yang kedua adalah pedoman menggali hukum dari dalil. Dan yang ketiga adalah penting sebelum mempelajari fikih. Ada 2 yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, atau sering kita ketahui dengan istilah rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian usul fikih. Yang kedua adalah apa ruang lingkup usul fikih. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian usul fikih itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, usul bisa dikatakan sebagai dasar atau fondasi. Diibaratkan ketika seseorang membangun sebuah rumah, tentu yang paling utama dibuat itu adalah fondasi atau dasar dari rumah tersebut. Begitupun juga usul fikih. Usul fikih itu tinggal di bawah, artinya adalah dia dasar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Yang kedua, pengertian fikih itu sendiri. Fikih berarti adalah pemahaman hukum. Sedangkan kalau digabungkan antar usul dan fikih, maka artinya adalah usul fikih dasar memahami hukum Islam itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa tersebut, kita coba memperhatikan pengertian usul fikih secara istilah. Usul fikih itu merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusun hukum fikih serta metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum, khususnya terkait sebuah persoalan kekinian. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita juga harus memperhatikan pengertian usul fikih dari ulama-ulama atau tabi'in. Di sini ada salah satu ulama besar, imam besar Imam Al-Ghazali, yang merupakan juga penulis kitab Ihya Ulumuddin, memberikan penjelasan yang sangat menarik tentang pengertian atau gambaran daripada usul fikih itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa usul fikih itu bisa digambarkan sebagai ilmu, di mana di sini ada 4 porosnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah sumber dalil, yang ketiga adalah strategi menggali hukum dari sumber dalil, dan yang keempat adalah menggali hukum atau lebih dikenal dengan nama mujtahid. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga perlu untuk membedakan antara usul fikih dan fikih itu sendiri. Kenapa demikian? Karena terkadang masih banyak teman-teman yang tidak mampu untuk membedakan kedua hal tersebut. Kadang kita menganggap bahwa itu adalah sebuah fikih, padahal dia adalah sebuah usul fikih. Kita kadang menganggap bahwa itu adalah usul fikih, tapi ternyata itu adalah sebuah fikih. Bisa kita perhatikan saksama. Di sini dijelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fikih
adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih itu sendiri. Dengan demikian, fikih bisa diibaratkan sebagai produk dari usul fikih itu sendiri. Sedangkan usul fikih merupakan alat. Ilmu fikih sejatinya berasal dari usul fikih, sedangkan usul fikih berdiri dengan sendirinya karena tuntunan bahasa ilmu Islam. Sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa hasil daripada usul fikih, pengkajian daripada sumber-sumber hukum Islam, ketika sudah dikaji dengan baik, maka hasil daripada pengkajiannya itu nanti diterapkan oleh fikih itu sendiri dan dijadikan sebagai pedoman dalam keseharian. Selanjutnya teman-teman, tentu kita juga harus mengetahui sumber-sumber hukum Islam. Jadi sumber-sumber hukum Islam itu banyak. Ada sumber hukum Islam yang disepakati, ada juga sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Dalam artian di sini sumber hukum Islam yang tidak disepakati berarti ada ulama yang sepakat, ada ulama juga yang tidak sepakat. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini cukup kita mengetahui yang mana sumber hukum Islam yang disepakati semua ulama. Jadi ada 4 sumber hukum Islam itu disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang ingin mempertentangkan 4 sumber hukum Islam ini. Yang pertama, sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam. Bisa juga dikatakan firman Allah atau perkataan Tuhan, di mana semua aspek kehidupan kita lakukan, itu kita menganut dan melihat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Menjadi juga sumber hukum yang paling utama atau yang paling tinggi dalam menentukan sebuah hukum. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu kalau Al-Quran adalah firman Tuhan, firman Allah, maka hadis itu adalah bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat dari hadis? Tujuannya hadis itu berfungsi juga untuk menjelaskan atau menjabarkan atau mendeskripsikan isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Ada juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Apa itu adalah ijma atau ijtihad. Hal ini sering kita katakan ijma itu adalah hasil ijtihad daripada ulama itu sendiri. Pendapat ulama-ulama atau sahabat-sahabat Nabi yang pendapatnya itu dijadikan juga sebagai rujukan. Di mana misalkan ada sebuah problem, di mana problemnya itu, permasalahannya itu tidak terdapat di dalam Al-Quran secara terperinci, tidak terdapat juga di dalam hadis secara terperinci, maka disitulah seorang ulama melakukan yang namanya ijtihad. Orang yang berijtihad, ulama yang melakukan ijtihad disebut dengan ulama mujtahid. Kalau di Indonesia itu sendiri, ulama yang melakukan mujtahid itu sudah menjadi sebuah lembaga atau kita kenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang keempat ada kias. Kias itu adalah perumpamaan atau keseimbangan atau sinonim. Seperti misalkan contoh ketika orang Arab mengeluarkan zakat dengan menggunakan gandum yang menjadi sebuah makanan pokok, kita di Indonesia tentu juga mengeluarkan zakat dengan menggunakan makanan pokok hitungannya, tapi bukan gandum. Kenapa bukan gandum? Karena gandum bukan menjadi makanan pokok kita. Apa yang menjadi makanan pokok kita teman-teman? Itu adalah beras. Maka kita mengeluarkan zakat menggunakan beras. Beras inilah dikiaskan seperti gandum dalam membayar zakat dalam setahun misalkan.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita belajar yang namanya kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kita tidak bisa mengetahui hukum-hukum, mengkaji dan mendalami kalau tidak memiliki kaidah. Jadi ini pentingnya kita belajar kaidah usul fikih. Apa kaidah usul fikih? Yang pertama ada dikenal dengan amar atau perintah, ada dikenal nahyi atau larangan. Perintah misalkan aqimus shalah wa atuz zakat. Itu perintah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata dirikanlah di situ, akim itu adalah sebuah perintah. Maka kita diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya salat. Kita melaksanakan seperti puasa dan lain sebagainya. Kemudian ada dikenal dengan istilah am, lafaz yang menunjukkan umum dan khas atau khusus. Ini juga hal yang sangat penting. Am atau khas adalah sesuatu yang khusus. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Seperti contoh Rasulullah diutus di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Itu bersifat umum untuk seluruh umat. Beda khas. Khas itu misalkan seperti ayat-ayat yang saya tadi ucapkan adalah aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu hanya orang-orang Islam. Kenapa? Karena salah satu persyaratan sholat itu kita harus beragama, harus percaya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mutlak, lafaz tidak memiliki batasan, dan muqayyad, lafaz memiliki batasan. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya ada nasi mansuh, dalil terhapus maknanya, dan mansuh, dalil yang menghapus maknanya. Saya jelaskan sedikit supaya kita tidak salah paham. Jadi di dalam ayat Al-Quran, tidak semua yang terdapat di dalam ayat Al-Quran itu makna atau hukum yang ada di dalam ayat itu masih digunakan. Ayat yang masih terdapat di dalam Al-Quran tapi maknanya sudah tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam, itulah disebut dengan nasi. Apa kalau mansuh? Mansuh adalah ayat yang membatalkan atau mempengaruhi atau mengubah hukum dari ayat yang dinasi, yang dimasukkan, diganti dari hukum ayat yang baru. Artinya ayat yang dinasi ini hukumnya diganti dari ayat yang masuknya. Ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak ada. Saya kasih contoh, misalkan salah satu ayat yang dinasa itu, nasi itu, ada ayat yang di dalam Al-Quran dikatakan ketika ada seorang keluarga, pasangan suami istri, ketika suaminya meninggal, maka iddah perempuan itu adalah 1 tahun lamanya. Itu awalnya. Ayat ini awalnya menjadi ayat yang digunakan, tapi ayat nasi ini kemudian masuk, dihapus hukumnya menjadi ayat yang kedua turun menghapus hukum ayat sebelumnya. Apa artinya? Yang awalnya 1 tahun berubah menjadi 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari, salah satu turun. Baik teman-teman, ada juga 3 hal yang penting. Yang pertama adalah usul fikih merupakan metode menggali hukum. Yang kedua adalah ruang lingkup luas, dan yang ketiga adalah penting dalam hukum Islam itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Permohonan maaf dalam waktu yang sangat singkat ini kita berusaha untuk mempelajari yang namanya usul fikih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Permohonan maaf bila ada kekurangan khilaf kata atau perbuatan. Semoga memberikan makna yang mendalam untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam moderasi. Allahumma fiqh ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.